Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj pada bulan Rajab. Kita senantiasa mengingat kembali akan peristiwa yang sangat besar, di mana dalam peristiwa Isra Mi'raj itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat 5 waktu, yang asal mulanya 50 waktu dalam sehari semalam. Adapun yang dimaksud dengan Isra adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang penuh keberkahan. Hal tersebut sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'anul Karim, yaitu terdapat pada surat Al-Isra ayat pertama yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam hari dari Al-Masjidil Haram hingga ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya beliaulah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita perhatikan sejenak ayat Al-Quran tersebut, maka kita bisa mengambil kesimpulannya bahwa apa yang difirmankan oleh Allah telah terbukti seperti kita saksikan pada zaman sekarang ini, yaitu di sekeliling Masjidil Haram benar-benar diberkahi dengan rezeki yang melimpah serta kewibawaan yang luar biasa, sehingga setiap tahun berduyun-duyun orang mengunjungi untuk menunaikan ibadah haji, sebagaimana yang kita ketahui sekarang ini. Adapun yang dimaksud dengan Mi'raj adalah Allah menaikkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa sampai Sidratil Muntaha, yaitu suatu tempat yang paling tinggi yang tak mampu manusia manapun sekalipun menggunakan alat canggih dalam kemajuan teknologi yang serba canggih ini selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah beliau menerima perintah sholat 5 waktu, yang semua 50 waktu dalam sehari semalam, namun dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala dimohon keringanannya hingga tinggal 5 waktu yang tidak mengurangi pahalanya 50 kali tersebut yang wajib dikerjakan oleh beliau serta segenap umat beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tepat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala pada malam 27 Rajab, yaitu tahun 11 Hijriah, di mana setelah beliau diangkat menjadi Rasul atau utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hikmah dari peristiwa tersebut adalah menanamkan kekuatan batin beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas cobaan atau musibah yang menimpa pada beliau, sepeninggalan paman, kakek, istri yang tercinta, yang semasa hidup mereka sebagai benteng terhadap serangan musuh-musuh beliau yang berusaha menghentikan perjuangan beliau. Selain menanamkan kekuatan batin terhadap beliau,
juga memberikan ujian terhadap segenap umat Islam baik di zaman Rasulullah maupun di zaman sekarang. Dengan peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut akan nampak bagi siapa yang beriman secara murni, maka akan lebih tebal imannya dengan peristiwa tersebut. Karena peristiwa yang sehebat bagaimanapun tidak akan ada kesulitan apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang imannya tipis akan berubah menjadi murtad karena tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj tersebut apabila dipikir dengan akalnya. Dengan demikian, marilah kita pandai-pandai mengambil iktibar atau contoh yang baik, yaitu mempertebal keimanan kita dengan mengembalikan semua kejadian yang sehebat manapun akan mudah terjadi dengan kehendak serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagai perwujudan bahwa sholat itu merupakan kewajiban pokok bagi umat Islam selaku umat Muhammad SAW, maka bisa kita perhatikan lewat hadis atau sabda beliau yang artinya sholat itu merupakan tiang agama Islam. Maka barang siapa yang telah mendirikan sholat, maka dia termasuk orang yang telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia termasuk orang yang sungguh-sungguh merobohkan agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita perhatikan isi hadis tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa siapapun orangnya tidak boleh seenaknya meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu, karena akibatnya merugikan diri kita sendiri, yaitu akan menjadi orang yang menyesal selama-lamanya di akhirat kelak jika tidak secepatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dianggap sebagai orang yang telah merobohkan agama Allah, yaitu agama Islam. Untuk itu, marilah kita berusaha sebaik mungkin dalam menunaikan kewajiban sholat 5 waktu dalam sehari-hari dengan tulus ikhlas hanya mengharap keridhaan Allah semata. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya meminta mohon maaf sebesar-besar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.